Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, saya di sini mau sedikit sharing terkait dengan bagaimana sebenarnya caranya kita loncat jabatan ya, atau saya lebih senangnya menyebutnya loncat kum sih. Meskipun di beberapa buku panduan itu menyebutnya adalah loncat jabatan ya. Tapi saya lebih suka menyebutnya loncat kum karena kenapa demikian? Karena yang saya lakukan semacam itu, loncat kum ya. Ya, jadi di sini saya mau memberikan sedikit informasi terkait dengan bagaimana apa yang saya lakukan waktu itu untuk biar kita itu loncat kum. Um, untuk lebih tepatnya kita bagaimana sih caranya kita menghitung atau memprediksi nilai yang kita dapatkan dari kum-kum yang kita dapatkan itu menuju ke kum yang lebih tinggi gitu ya. Jadi di sini saya tulis judulnya itu mau jadi lektor kepala, ini cara perhitungan angka kredit dosennya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah cara atau memprediksi kita menghitung angka kredit dosen yang lebih biar kita loncat-loncat kum itu, karena saya lebih suka yang loncat-loncat biar nanti setiap 2 tahun itu saya tidak perlu lagi harus memberkas mengurus minta tanda tangan inilah, tanda tangan itulah, nah gitu. Jadi saya tinggal hanya cuma penyetaraan saja, enaknya begitu. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Jadi yang perlu dipahami dulu ada kualifikasi apa saja yang harus dipenuhi untuk jabatan fungsional lektor kepala. Jadi uh, ini ada beberapa kualifikasi yang Bapak Ibu harus pahami bahwa kalau kita mau menuju lektor kepala itu seperti apa sih? Nah, kalau pendidikan kita itu adalah S2 dengan posisi terakhir itu adalah lektor 200 menuju ke lektor kepala, itu juga bisa ya. Begitupun dengan kalau yang nanti di sini saya akan jelaskan sekaligus syarat-syaratnya apa saja sebenarnya yang diminta ya. Begitupun dengan yang lektor 200 dengan pendidikan 200 tapi dia punya kum 300. Dia juga bisa sebenarnya loncat ke lektor kepala ya yang lebih tinggi, misalnya targetnya mau yang mendekati guru besar langsung ke 700 gitu misalnya ya, atau ke 550 ya. Saya biasanya nggak mau yang dekat-dekat gitu ya, misalnya katakanlah saya punya kum 300 gitu, kemudian saya mau menjadi 400 ya, karena saya memiliki publikasi yang tidak begitu banyak ya. Sebenarnya yang fine-fine aja, tapi kalau saya mending saya fight di awal gitu ya, jadi memperbanyak publikasi, kemudian saya bisa menargetkan kum yang lebih tinggi, misalnya langsung ke 700 atau syukur-syukur bisa langsung ke guru besar ya, semacam itu. Kemudian S3 dengan posisi lektor itu juga bisa ke lektor kepala atau bahkan ke guru besar ya. Nah, sedangkan S3 asisten ahli, S3 asisten ahli itu begini ceritanya. Ini ke lektor kepala ya. Jadi kasus yang semacam ini itu adalah dia sebenarnya posisinya itu waktu asisten ahli itu adalah pendidikan terakhirnya itu adalah S2 gitu. Kemudian selama berkarir sebagai dosen itu dia tidak mengajukan kenaikan jabatan fungsional sampai dia sekolah gitu. Nah, ketika dia sudah sekolah, lulus S3, itu kan kita harus menunggu dulu 3 tahun baru boleh kita mengajukan untuk jabatan fungsional berikutnya. Nah, sedangkan posisinya itu adalah asisten ahli. Nah, asisten ahli, maka dia hanya bisa loncat sampai ke lektor kepala, ya. Dia tidak bisa tuh loncat ke guru besar, ya. Jadi loncatnya itu per angka kredit gitu ya, per jabatan fungsional, ya. Nah, berbeda kasusnya kalau yang dosen yang bersangkutan itu sudah lulus S3 dan lektor kepala, kemudian dia punya jumlah, ketika dijumlahkan kredit poinnya itu bisa mencapai kredit poin lektor kepala yang tertinggi atau bahkan ke guru besar. Nah, itu bisa loncat tuh yang kayak gitu. Nah, jadi ini lagi ya, sekali lagi kalau yang asisten ahli itu dia awalnya adalah yang S2, karena kalau S3 pertama untuk mengajukan jabatan fungsional pertama itu untuk yang lulusan S3 itu bukan asisten ahli tapi langsung lektor 200 ya, langsung lektor 200. Nah, kemudian ini adalah jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit dari unsur utama ya, unsur penunjang. Ini ada di buku panduan Bapak Ibu ya. Di buku panduan POK terbaru juga
akan menerapkan hal yang sama semacam ini. Jadi kalau jabatan asisten ahli, kualifikasi pendidikan magister itu pendidikannya itu berapa sih, berapa persen? Ini yang menjadi patokan saya Bapak Ibu juga ya. Bapak Ibu juga bisa ini menerapkan ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau saya untuk unsur pendidikan, unsur pengabdian dan penunjang itu saya tidak terlalu memikirkan itu. Kenapa demikian? Karena itu secara otomatis saya akan dapat tuh yang itu. Karena tidak mungkin dong jurusan saya tidak memberikan saya untuk mengajar, kemudian tidak memberikan saya kesempatan untuk membimbing mahasiswa, tidak memberikan kesempatan untuk saya melakukan pengabdian, kemudian tidak memberikan kesempatan saya untuk mengupgrade skill saya di luar sana. Nah gitu, itu tidak mungkin. Jadi itu pasti sudah akan didapat tuh ya hal yang semacam itu. Jadi pendidikan, pengabdian dan penunjang itu saya tidak terlalu memikirkan itu karena setiap semesternya pasti dapat. Nah biasanya yang saya lakukan itu adalah saya mempush nih di bidang dua saya, di bidang dua saya. Jadi apa yang saya lakukan di bidang dua itu, saya tidak hanya semata-mata hanya cuma melakukan penelitian, tetapi yang terpenting itu adalah kalau dilakukan penelitian itu kan tidak bisa dihitung kredit poinnya, tetapi yang dihitung itu adalah luaran dari penelitian tersebut. Dalam hal ini adalah publikasi. Jadi saya push tuh di situ. Nah, ini yang menjadi dasar saya. Jadi saya tidak memperhatikan bidang pendidikan, bidang pengabdian dan juga bidang penunjang gitu ya. Nah, saya memperhatikannya di sini. Jadi kalau posisi saya waktu itu adalah asisten ahli, saya mau ke lektor nih, lektor yang paling tinggi 300. Nah, berarti unsur pelaksanaan pendidikan itu harus lebih dari 35% nih. Nah, kalau 35% saya kasih clue-nya waktu itu, kalau dari asisten ahli menuju 300 itu kan butuh 150 poin tuh, ya. Nah, 150 poin itu 35%-nya di unsur penelitian itu berapa poin kira-kira kredit yang harus saya miliki di unsur ini. Nah, itu sudah saya hitung. Nah, kemudian saya biasanya men-spacekan kreditnya itu dari total kredit itu katakanlah 300, maka saya harus mengumpulkan minimal 400 ya kalau di total semuanya ya. Di total semuanya. Karena kenapa demikian? Para asesor saya agak sedikit ketawa juga ini. Para asesor PAK itu juga seringkali mengurangi kredit kita gitu. Saya tidak tahu alasannya seperti apa, kenapa harus dikurangi gitu ya. Nah, itu haknya mereka gitu. Nah, oleh karena itu saya biasanya memberikan space ruang ya atau kelebihan dari kredit saya itu biasanya 100 gitu. Nah, itu jadi dengan semacam itu target capaian saya terpenuhi. Nah, berbeda kalau misalnya saya mau berangkat dari lektor nih, mau ke guru besar ya, berarti unsur penelitiannya itu adalah 45%. Jadi kalau misalnya katakanlah saya ini contoh ya, kalau saya misalnya berangkat dari lektor 300 ya, lektor 300 berarti saya butuh 550 untuk ke guru besar yang paling rendah yang kredit poinnya. Nah, 550 itu 45%-nya berapa itu? Berapa poin? Nah, itu. Nah, setelah sudah saya mengetahui, nah itu baru saya push lagi, biasanya nanti 650 ketika di total gitu ya. Ketika di total, nah sehingga 650 ditambah 300 itu menjadi 950. Nah, biasanya semacam itu. Itu trik yang saya lakukan semacam itu. Jadi kuncinya itu adalah harus memperbanyak publikasi gitu. Nah, usahakan publikasi itu ya harus memperbanyak yang internasional, khususnya kalau misalnya ke profesor ya, karena syarat wajibnya itu adalah jurnal internasional bereputasi ya. Kalau ke lektor kepala ya enggak ya, yang penting mau ke Sinta 2 juga enggak apa-apa sebenarnya. Syukur-syukur kalau ada yang internasional juga tidak apa-apa, karena internasional itu kan nilai kumulatifnya kan tinggi ya, nilai angka kredit poinnya tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian ini yang di tabel 6.A itu adalah ada ini ke tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau asisten ahli itu jurnal nasional peringkat 3 sampai 6 itu diwajibkan ya. Untuk yang asisten ahli dan lektor diwajibkan. Sedangkan yang yang S ini berarti disarankan ya.
Untuk yang lektor kepala magister atau lektor kepala doktor ya, lulusan doktor misalnya semacam itu. Kalau profesor juga ya disarankan. Ketika menuju ke jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sama 2, yang asisten dan lektor ini juga hanya cuma disarankan sama yang lektor kepala yang magister. Tetapi kalau yang lektor kepala doktor itu wajib malah ya. Malah wajib. Dan yang profesor disarankan. Sedangkan ke jurnal internasional, kalau magister ya, lektor kepala yang pendidikan terakhirnya magister, maka kalau dia mau naik ke jabatan atau meningkatkan kumnya, maka syarat wajib utamanya itu adalah dia harus punya jurnal internasional ya. Jurnal internasional. Ini cuma ingat ya, jurnal internasional, bukan jurnal internasional bereputasi. Beda lagi kalau yang ini. Ya. Gitu. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa bedanya jurnal internasional sama jurnal internasional bereputasi, Bapak Ibu bisa lihat di video saya ya. Cari aja di video lengkap saya ya di situ. Ya, di menu video gitu. Nah, kalau yang jurnal internasional bereputasi justru yang diwajibkan itu adalah profesor ini. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu itu berangkat misalnya dari lektor ataupun ke lektor kepala maupun ke guru besar, yang diperhatikan itu adalah jurnal internasional bereputasi karena itu adalah syarat wajibnya. Nah, kalau tidak punya jurnal internasional bereputasi, kemudian mau ke profesor, ya otomatis akan ditolak lah. Nah, gitu. Di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan kenapa sih banyak ajuan ke profesor itu ditolak ya di Kemendikbudristek itu. Yang salah satunya karena tidak terpenuhi ini salah satunya ya. Oke, kemudian kita bagaimana cara mendapatkan jabatan fungsional lektor kepala. Jadi ada 2 jalur nih ya untuk mendapatkan jabatan ini, ada 2 jalur yang dilakukan. Di mana ada yang disebut dengan jalur reguler dan juga yang disebut dengan jalur loncat jabatan ya. Kalau kedua cara ini tentunya punya cara dan hitungan yang berbeda untuk menuju ke jabatan fungsional lektor kepala. Nah, kalau yang jalur reguler ya, kalau yang jalur reguler di sini ada beberapa poin yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, untuk bisa meningkatkan jabatan lektor kepala, ada beberapa unsur yang akan dinilai. Di antaranya adalah unsur utama yang mencangkup tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Namun untuk jalur reguler ini dosen harus memenuhi 2 syarat yang ditentukan, yaitu penelitian dan pendidikan. Sedangkan pengabdian dan penunjang itu yang penting ada ya, semacam itulah. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan ini. Beberapa syaratnya itu adalah yang satu, melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir KKL ya, ataupun PKL, magang, ataupun kegiatan mahasiswa yang lain. Saya kira ini bukan terlalu masalah ya buat ini. Karena kita kan membimbing nih mahasiswa untuk tugas akhir maupun PKL, untuk KKM ya, itu pasti dapat lah yang ini. Kemudian ini yang biasanya selalu menjadi berat nih. Karya yang harus khusus ya, karya ilmiah syarat khusus minimal ya. Karya itu karya ilmiah syarat khusus minimal di jurnal internasional bereputasi ya. Ini kalau berangkatnya adalah yang dari lektor tapi pendidikan terakhirnya itu adalah magister ya. Kalau lektor pendidikan terakhirnya adalah doktor, maka syarat minimumnya adalah dia wajib Sinta 2 gitu, Sinta 2 sebagai penulis utama ya, sebagai penulis utama. Yang di sini yang disampaikan itu adalah semuanya sebagai penulis utama. Nah, ini sedangkan yang ini itu adalah kasus di mana yang bersangkutan itu lektor tetapi pendidikan terakhirnya itu adalah S2, maka dia harus publish di jurnal internasional bereputasi. Nah, jurnal internasional bereputasi itu dengan kriteria semacam ini. Jadi jurnal terindeks yang berbasis di data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbudristek Dikti ya. Dalam hal ini adalah WOS atau Web of Science ataupun Scopus dengan nilai FJR jurnalnya adalah 0,1 ya. Ini khusus untuk yang saya lupa ini ya. Ada 3 komponen ya, ada 3 unsur di dalamnya ya. Ada humaniora, apalah satunya sama yang humaniora sosial sama yang bagian ini keteknikan lah, apalah gitu saya lupa.
0,1 atau memiliki jurnal impact factor untuk Web of Science-nya paling sedikit 0,05 ya. Ini tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal yang berstatus coverage, discontinue, ataupun cancelled di Scopus ataupun di Scimago ya. Karena ini kiblatnya kita itu selalu yang ini. Ya. Semacam itu. Jadi nilai untuk 0,1 ini disesuaikan Bapak Ibu dengan jurusannya masing-masing. Karena ini beda-beda ya permintaannya. Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan ya, kenaikan jabatan fungsional yang terbaru. Nah, bagaimana kalau dengan jalur loncat jabatan? Nah, ini yang paling saya suka ini kalau yang ini. Nah, kalau jalur loncat jabatan itu hanya bisa dilakukan sebanyak 1 kali untuk memenuhi substansi yang sama ya. Nah, jika persyaratan substansi yang dilakukan tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke mekanisme usulan jabatan melalui jalur reguler. Nah, gitu. Jadi nah sekarang itu kan pengajuan PAK kita itu kan melalui Sister Cloud, Bapak Ibu. Nah, kalau nilai kumnya itu sudah terpenuhi, nah kita bisa lihat nih apakah bisa dilakukan dengan jalur yang reguler atau yang jalur loncat jabatan. Nah, gitu. Jadi semuanya itu dikembalikan lagi kepada nilai kum yang sudah terpenuhi ya, karena yang keinginannya yang bersangkutan. Kalau saya dulu ditawarkan yang mau nggak melalui jalur reguler, kalau jalur reguler sudah terpenuhi gitu, tapi saya nggak mau, saya maunya yang jalur jalur cepat itu jalur loncat jabatan. Jadi memang saya fight-nya lebih awal gitu ya, saya harus publikasi banyak gitu untuk mencapai target nilai yang saya inginkan. Dan enaknya itu ya ketika itu sudah keluar per 2 tahun hanya tinggal penyetaraan aja, saya nggak perlu harus ngeberkas ini itu. Nah itu ya, minta tanda tangan inilah itu, kemudian ada rapat senat lah, ribet gitu ya. Nah itu yang saya lakukan. Nah kemudian bisa dicontohkan pada seorang yang loncat jabatan dari jabatan asisten ahli menuju lektor kepala ya. Dosen tersebut harus mengikuti sebuah penelitian yang melahirkan karya ilmiah paling sedikit 0,50 atau 1 dari SJR Jurnal atau Jurnal Impact Factor Web of Science Analytics ya. Oh iya, saya lupa. Kalau Bapak Ibu mau menuju ke guru besar ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Ini ada yang kurang ya. Misalnya S3 ya, S3 lektor mau ke guru besar, maka di syarat tambahannya itu adalah Bapak Ibu harus pernah menjadi ketua di penelitian ya. Saya lupa penelitian apa ya, skemanya itu apa gitu, saya lupa di situ, tapi harus pernah menjadi ketua ya, bukan anggota, karena itu adalah salah satu syarat tambahannya. Jadi di samping Bapak Ibu mendapatkan sudah publikasi nih, harus pernah menjadi ketua di penelitian Kemendikbudristek gitu ya. Dan itu harus ditunjukkan dengan itu, karena yang dilampirkan itu adalah laporan penelitiannya dan bukti bahwa pernah menjadi pemenang pada penelitian hibah ini gitu ya, di tahun yang ini gitu. Nah itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah oke. Nah ini bagaimana perhitungan angka kredit tersebut. Nah ini untuk mulai lebih memahami ya, kelompok jalur reguler ini ya, lektor 200 menuju lektor kepala 400 ya. Jadi Bapak Ibu melewati yang 300 nih, yang lektor 300. Jadi 2 tahun itu Bapak Ibu akan melakukan penyetaraan yang 300, kemudian yang ke 400. Tapi ketika misalnya 2 tahun berikutnya saya mau menaik ke pangkat berikutnya atau ke kum berikutnya, ya nggak apa-apa. Nanti juga akan secara otomatis akan berubah jabatan fungsionalnya gitu ya. Kalau lektor kepala 200 menuju 400, maka seseorang harus membutuhkan 400 dikurangi 200 ya, yaitu 200 kum ya. Dimana setiap 2 tahun itu lektor harus dengan syarat misalnya 1 jurnal internasional ya, kualifikasi dosen S2, sedangkan Sinta 1 atau Sinta 2 khusus untuk kualifikasi dosen yang S3 dengan posisi adalah lektor. Nah ini bisa didapat cara perhitungannya semacam ini. Pendidikan itu 400%, 40% dikali 200, maka minimal yang harus dikumpulkan itu adalah 80 kum. Nah, penelitian itu adalah 40% yang diminta ya, maka dikalikan 200, maka juga 80 kum yang dikumpulkan. Ya, ini yang saya lakukan semacam ini. Pengabdian karena dan penunjang itu masing-masing 10%, jadi 20 ya. Jadi
ini adalah didapatnya adalah 200. Nah, tetapi saya biasanya saya tambah menjadi 300 gitu. Kenapa demikian? Itu lagi sudah saya sampaikan, reviewer PAK itu selalu mengurangi. Jadi kadang kita sudah jangan 200 Bapak Ibu, jangan, pasti akan kurang gitu ya. Nah, sekarang kalau yang lektor kepala 300 menuju 400, nah ini tetap saya buatkan ya, karena kalau saya nggak mau nih kalau yang lektor 400, kalian aja saya tembak yang guru besar kalau saya punya publikasi yang banyak gitu ya. Amin. Nah, jadi kalau lektor 300 menuju ke 400 ini memerlukan 100 kum. Kecil ini 100 kum Bapak Ibu ya. Jadi sama ya dengan tadi, kalau satu jurnal internasional itu untuk kualifikasi dosen S2, sedangkan Sinta 1 dan 2 itu kualifikasi dosen S3. Nah, ini bisa didapat dengan perhitungan semacam ini. Jadi 40% ya dikali 100, 40 kum, begitupun juga dengan penelitian, sedangkan pengabdiannya masing-masing 10%. Nah, sehingga didapatnya itu adalah 100 ya totalnya. Tetapi sekali lagi saya tekankan bahwa jangan dipaskan gitu ya. Harus ada space-nya. Nah, ini kelompok untuk jalur loncat jabatan. Nah, kalau jalur loncat jabatan di sini untuk bisa melakukan loncat jabatan ini ada beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi. Nah, ini yang harus Bapak Ibu harus pahami ya, di mana pemenuhan karya ilmiah 2 yaitu SJR jurnal atau Journal Impact Factor Web of Science ya, yang di Clarified Analytic paling sedikit 1,0 ataupun 2 ya. Di mana dalam kelompok loncat jabatan ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kalau khusus untuk yang kualifikasi S3 dalam hal ini adalah doktor, maka setelah 3 tahun setelah lulus baru kita biasanya mengajukan ini kenaikan jabatan fungsional ya. Nah, ada yang bertanya kemarin nih, setelah kita lulus S3 itu bagaimana kita menghitung kredit poin kita. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di sini. Jadi dia kayaknya khawatir gitu. Takutnya unsur pendidikan, penelitian, pengabdian nggak dikasih gitu ya. Nah, ini jadi sementara itu untuk syarat bidang penelitian terdapat beberapa syarat ya untuk pemenuhannya, yaitu harus mendapatkan ya jurnal internasional yang memiliki kriteria sebagai berikut ya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang tadi saya bilang saya lupa itu ya. Jadi kalau rumpun ilmu yang art sama humanitis ya, itu berdasarkan undang-undang ini ya, aturan ini, maka yang disyaratkan untuk Scopus itu adalah yang 0,25 atau dia memiliki Web of Science-nya itu 0,50 ya untuk yang humanitis. Sedangkan untuk yang ilmu sosial itu adalah Scopusnya 0,4 dan WOS-nya itu 0,8. Yang paling tinggi itu ini loh, yang rumpun ilmu sains yang kita teknik ini. Ya, itu Scopusnya harus 0,50 ya, 0,50. Kemudian yang WOS-nya itu adalah Web of Science-nya itu adalah 1. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana kalau saya di ilmu sains ini, tetapi saya punya Scopus yang 0,2 ini, SJR-nya ya, SJR-nya dari Web of Science-nya 0,50. Ya nggak apa-apa, itu bisa dipakai untuk menghitung poinnya, tetapi tidak bisa dipakai untuk misalnya kalau loncat jabatan mau yang lebih tinggi ya, mau misalnya langsung ke profesor gitu ya, nggak bisa, harusnya yang ada ininya gitu, karena mereka para asesor PAK itu mereka sudah diajarin itu bagaimana cara melihat jurnal. Oke ya. Kemudian proses yang dilakukan tersebut harus disertai dengan catatan 50% wajib dipenuhi dari JIB ini ya, jurnal internasional berbasis ini ya. Selain itu dilengkapi dengan faktor dampak atau impact faktor jurnal. Nah, ini kalau asisten ahli 150 ke lektor yang dilakukan perhitungannya semacam ini ya. Artinya yang sudah saya jelaskan tadi, yang bersangkutan itu dia masih statusnya S2, asisten ahli, kemudian dia sekolah S3 baru mengajukan. Jadi berarti kan dia asisten ahli tuh ya, dia mau menujunya ke lektor kepala, maka unsur pendidikan ijazah S3-nya itu adalah 50 kum ya. Mana tadi?
50 kum, sedangkan pendidikan dan penelitian itu masing-masing 40 dan pengabdian masing-masing 10%, ya. Jadi didapatkan nilai sekian. Macam itu. Ya. Didapatkan nilai 200 ya. Ya, 200. Jadi 200, sedangkan yang dibutuhkan itu kemudian ditambah dengan unsur pendidikan 50, jadi total 250. Jadi 150 ditambah 250 itu 400 ya. Tapi jangan, sekali lagi ya, saya ingatkan jangan dipaskan gitu. Nah, ini berdasarkan data yang ada pada bidang penelitian akan dibutuhkan sebesar 100 kum, yang mana jumlah angka kum ini dapat didapatkan dari syarat wajib jurnal internasional bereputasi. Sementara itu untuk bisa mendapatkan nilai 20 kum saja bisa didapatkan pada jurnal biasa, sedangkan kum 40 ini bisa didapatkan dari proceeding internasional ya. Tapi kalau saya daripada ke proceeding internasional, saya mending nulis buku referensi atau buku monograf, karena nilainya hampir sama dengan jurnal internasional bereputasi gitu. Kemudian sedangkan pada bidang pengabdian ya minimal dapat 0,5 ya, dengan minimal 25 kum. Sementara pada bidang penunjang itu didapatkan yang penting pernah ya melakukan pelatihan, sertifikat soft skill, dan keterlibatan dalam organisasi. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan baru buat teman-teman yang mau loncat jabatan. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.